kami menganggap kebangsaan ini isu yang nggak akan boleh redup. Siapapun pemerintahannya, apapun isunya dan kapanpun masanya begitu. Pancasila itu Islam juga kok. Pancasila itu mengakomodir semua agama, tapi jangan sampai 2045 pemahamannya udah nggak kayak gini lagi. Kalau ngomongin kebangsaan, mungkin kalau untuk ukuran Pulau Jawa, orang mengamini Pancasila, mengamini undang-undang sebagai dasar negara dan lain-lain itu mungkin mudah ya. Sebagai nasionalisme itu mudah sekali. Tapi kalau kita lihat ngomongin kebangsaan di perbatasan itu definisinya nggak kayak gitu. Jadi jangan cuma nasionalisme aja. Kita harus ingat di depan kata nasionalisme itu ada 4 huruf nasi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Suara NU, bagaimana kabarnya? Sudah hadir bersama saya Direktur Eksekutif Forum Silaturahmi Bangsa, Kang Rohim Hidayatullah. Siap. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Kakang gimana, sehat? Alhamdulillah. Ini kader muda asli Tangerang yang merantau ke Jakarta dan jadi tokoh muda sekarang ini. Ampun. Gimana Kang? Aktivitas Lebaran kemarin di mana? Lebaran kemarin kita mudik ke Sepatan. Kemana? Mudik ke tempat istri di Bengkulu. Oh, tempat istri. Oh, istri itu Bengkulu ya? Istri ya Bengkulu. Apa kesan yang dirasakan setelah mudik? Setelah mudik? Ya macet. Itu khas Indonesia ya? Khas Indonesia. Semuanya migrasi dari Jakarta keluar Jakarta. Dan sebaliknya kan begitu. Akang kan memang besar di Jakarta ya? Ya, lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta dan besar juga di Jakarta. Kemudian merasakan budaya-budaya Bengkulu sekarang ya? Ya, sedikit-sedikit sih. Semakin beragam berarti? Semakin beragam. Gimana tanggapannya soal di Bengkulu itu? Bengkulu tuh asik ya. Jadi banyak ragam budaya yang masih saya harus pelan-pelan pahami, termasuk bahasanya. Oh gitu ya? Iya, jadi kalau bahasanya gimana tuh Kang? Jadi kalau keluarga lagi bicara pakai bahasa Bengkulu, saya butuh penerjemah itu. Karena nggak ada running text kan. Ini terjemahan ini apa nih, lagi ngobrol apa. Jadi kayak bahasa apa? Thailand bagaimana? Ya mirip bahasa Minang tapi bukan juga gitu. Ya. Ada oo-nya gitu kan. Kayak Palembang berarti ya? Ya bisa mirip jadi. Serumpun kan, mirip gitu. Ya serumpun Sumatera ya. Serumpun Melayu sih. Memang Indonesia ini kaya dengan bahasa itu ya. Benar. Oke, pemirsa, teman-teman semua, kita akan berbincang soal nilai-nilai kebangsaan lewat forum silaturahmi bangsa. Beberapa kali forum yang dikomandoi oleh Kang Rohim ini menggelar diskusi dan beberapa kali juga turun ke jalan untuk membahas dan menindaklanjuti isu-isu soal kebangsaan. Dan kita tahu bahwa kita sudah ada pemerintahan baru untuk 5 tahun mendatang. Sebelum itu tentu kita sama-sama ingin membuat bagaimana agar bangsa kita kembali bersatu, rukun, damai, dan bisa menyongsong Indonesia emas. Nah Kang Rohim, pasti banyak yang belum tahu nih soal forum silaturahmi bangsa. Bisa nggak diperkenalkan dulu nih sama Kang Rohim? Siap. Apa itu forum silaturahmi bangsa? Kalau kata orang Batak, barang apa ini? Barang apa? Jadi forum silaturahmi bangsa ini adalah forumnya anak-anak muda, boleh siapapun latar belakangnya gabung di situ. Karena kita singkatannya FSB, Forum Silaturahmi Bangsa disingkat FSB. Jadi FSB itu hanya menjadi wadah ketemunya anak-anak muda yang hanya fokus bicara kebangsaan, nggak bicara-bicara yang lain. Karena kami menganggap kebangsaan ini isu yang nggak akan boleh redup. Siapapun pemerintahannya, apapun isunya dan kapanpun masanya begitu. Karena kebangsaan ini menjadi kunci perekat keutuhan bangsa. Kalau kebangsaan nggak dibicarakan lagi oleh anak muda, ya kira-kira bekal kebangsaannya apa untuk masa depan nanti kan begitu. Iya. Jadi FSB ini didirikan 2017. 2017 itu setelah Pilkada DKI Jakarta. Dulu
di Pilkada DKI Jakarta itu isu SARA, isu keagamaan atau bahasa sekarang itu politik identitas kan begitu. Itu merebak sekali. Beda pilihan, jangan disolatin kalau mati, kalau meninggal gitu. Sampai segitunya. Sampai seperti itu. Itu kan hal yang luar biasa dan masyarakat itu terpolarisasi dengan mindset keagamaan pada akhirnya gitu. Nah, dari keadaan itu yang kami khawatirkan akhirnya dibentuklah Forum Silaturahmi Bangsa ini. Kita bentuk, kita bikin kegiatan, langsung masuk dan lapangan utama kami bikin kegiatan itu masjid-masjid. Masjid-masjid. Jadi di mana masjid yang berpotensi untuk dalam tanda petik politisasi agama, kita masuk ke sana untuk memberikan pemahaman yang baru. Dan pemahaman itu tidak melalui kampanye, tapi lewat kegiatan pengajian aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua lewat kegiatan pemandian jenazah gitu-gitu loh. Kan kalau kita masuk langsung bawa misi-misi ya atau counter narasi yang umum disampaikan di masjid tersebut, orang udah pasti akan cepat menolak begitu. Tapi kita masuk lewat kegiatan mandi jenazah, Baitul Mal, terus kemudian masjid sebagai center of service, pelayanan umat. Metodenya seperti itu ya? Metodenya seperti itu. Karena kalau kita nggak melakukan atau nggak pakai cara itu ya susah masuknya begitu. Karena kita tahu ketika orang yang punya pemahaman agama berbeda, walaupun misalnya sesama Islam ya, dia kan akan jadi eksklusif tuh. Karena merasa atau meyakinkan bahwa pandangannya itu benar gitu. Tapi kan belum tentu dalam konteks kebangsaan. Maka ya kita lewat kegiatan yang seperti tadi, mandiin jenazah dan lain-lain sampai dengan nyolatin gitu. Jadi ketika orang jangan sholati orang yang memilih pemimpin kafir begitu kan kira-kira. Nah, kita bikin kegiatan yang mandiin jenazah, nyolatin sambil diselip-selipkan pesan-pesan kebangsaan. Pesan-pesan kebangsaan. Nah, Kang Rohim, tapi pengertian, definisi lalu penjelasan soal kebangsaan di dalam pemahaman teman-teman Forum Silaturahmi Bangsa ini apa sih yang mungkin bisa disampaikan ke kita? Kalau bicara definisi secara umum tidak ada yang berbeda ya dengan definisi kebangsaan pada umumnya, tidak ada yang berbeda. Hanya saja metodenya aja yang kita cara melakukannya itu berbeda. Gitu. Hanya di soal metode aja. Kalau soal narasi sama. Nah, soal kerukunan, toleransi gitu-gitu toleransi ya. Sama-sama moderat begitu sama. Hanya soal metodenya seperti apa. Iya. Oke, tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Kang Rohim soal awal mula pembentukan Forum Silaturahmi Bangsa ini. Tapi kita ingin tahu lebih tegas nih. Sebenarnya target atau visi dari Forum Silaturahmi Bangsa ini untuk bangsa Indonesia, untuk kita apa nih? Kalau bicara aksi konkretnya, waktu itu kita ikut mendukung pembubaran HTI. Oke, memang ikut mendukung karena HTI punya pemikiran yang tidak radikal lah. Sebenarnya radikal tuh kalau menurut filsafat sah-sah aja ya. Dia kan berpikir secara mendalam radikal gitu. Keagamaan. Cuman konteksnya radikal di sini kan mengubah negara begitu. Dari akar-akarnya termasuk ideologinya dan lain-lain. Jadi HTI itu dalam kajian kami tidak sejalan dengan prinsip kebangsaan, sehingga waktu itu rame diwacanakan untuk pembubaran dan kami FSB sangat mendukung itu. Oke, berarti arahnya ke sana ya? Arahnya ke sana tahun itu ya. Karena yang jelas narasinya kebangsaan. Karena kami pikir HTI ini sudah kelewat batas lah begitu, sudah melampaui batas kebangsaan yang ada. Karena ngomongin kebangsaan, ngomongin Pancasila itu ngomongin mitsaqon golidon lah kalau istilah orang nikah itu kan ada perjanjian di situ, ada kesepakatan bersama, ada kemaslahatan yang kalau sudah disepakati ya sudah itu yang benar begitu. Jadi kalau konteksnya organisasi, konteksnya negara, apa yang disebut kebenaran itu adalah yang disepakati. Iya, benar. Kalau ngomongin benar kan pribadi-pribadi, ini benar, ini benar, kita ini benar. Kita kan punya undang-undang ya kan. Nah, maka yang disepakati itu yang menjadi kebenaran.
Nah Kang, tapi kan begini Kang, kalau 2017, 2019 itu kan memang posisi tantangan kebangsaan kita terlihat jelas ya, dengan adanya polarisasi. Sementara 2024 kemarin di agenda politik misalnya, cenderung kita rukun, adem ya, meskipun ada tapi tidak separah di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kalau target sebelumnya kan ikut serta melengsarkan atau membubarkan HTI di dalam organisasi kita yang ada, di badan hukumnya kita bubarkan dan lain-lain. Kalau sekarang apa target dekat forum kebangsaan ini Kang? Forum silaturahmi bangsa ini. Targetnya jangka panjangnya adalah soal SDM. Ya, soal SDM, bahwa SDM anak muda sekarang harus punya mindset kebangsaan untuk jadi bekal menuju Indonesia Emas 2045 gitu. Jadi menyesuaikan keadaan, tapi sama-sama narasinya kebangsaan. Karena gini, SDM unggul ini kan jadi cita-cita bersama, cita-cita negara ini begitu untuk sampai di 2045. Namun SDM unggul ini kan mungkin kalau tidak dilandasi pemahaman kebangsaan yang utuh juga bahaya untuk 2045 nanti. Apa itu bahayanya Kang? Ya bahayanya nggak ada lagi, udah lupa pelajaran kebangsaan itu. Jadi namanya kebangsaan itu ibarat kalau kiai itu dakwah terus. Iya. Pokoknya ada atau tidak ada kejadian apa-apa, dia pokoknya dakwah terus. Karena hanya itu yang menjadi cara paling utama, cara paling baik untuk terus menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Merawat itu ya. Merawat itu. Ya kayak kebun lah ya. Ini sebenarnya tanaman ini mati atau enggak sih gitu. Tapi kan kita coba terus kasih pupuk, dipelajari lagi. Oh, ini harus dicabut, tanam lagi yang baru. Begitu terus. Jadi kita itu dilatih untuk menanam. Dan bukan untuk memetik. Iya, benar-benar. Dan yang paling penting tujuan utamanya biar bangsa ini menjadi bangsa yang rukun, damai, tentram, dan masyarakatnya juga nyaman. Benar. Gitu Kang ya? Betul. Karena gini, kalau ngomongin kebangsaan, mungkin kalau untuk ukuran Pulau Jawa, orang mengamini Pancasila, mengamini undang-undang sebagai dasar negara dan lain-lain itu mungkin mudah ya. Sebagai nasionalisme itu mudah sekali. Tapi kalau kita lihat ngomongin kebangsaan di perbatasan, itu definisinya nggak kayak gitu. Gitu ya? Iya. Kenapa? Karena di perbatasan itu bisa diambil contoh misalnya di sekitar Kalimantan Utara. Itu uang ringgit masih dipakai untuk perputaran ekonomi di sana. Nah, kalau bicara kebangsaan kan harusnya nggak boleh pakai ringgit. Iya, benar. Tapi konteksnya di sana itu adalah soal pembangunan kebangsaan. Jadi jangan cuma nasionalisme aja. Kita harus ingat di depan kata nasionalisme itu ada 4 huruf nasi. Iya. Itu juga harus pikir. Kondisi lah ya. Kondisinya berbeda. Iya, soal di Aceh, soal jadi di harus Papua. menyesuaikan. Iya, jadi nggak boleh kebangsaan kita hafal Pancasila terus kemudian kamu berbangsa dan bernegaranya bagus. Itu nggak juga. Tapi kalau nggak sambil diikuti pembangunan, kesejahteraan, ya untuk apa juga begitu. Benar Kang. Dan lagi-lagi saya rasa ya Akang masuk pada soal kebangsaan ini berat banget Kang. Berat. Karena bicara soal kebangsaan itu kan bicara soal masyarakat. Betul. Konflik, problem solving. Makanya. Kalau di tes wawasan kebangsaan, tes CPNS ini jadi soal paling susah. Iya. Bener. Jadi soal yang karena jawabannya paling susah karena jawabannya perspektif kan? Nah, jawabannya perspektif. Bukan 2 tambah 2 4 kan? Iya. Perspektif yang jawab apa perspektif BKN yang bikin soal kan gitu. Tapi sama-sama narasinya kebangsaan. Kayaknya bentar lagi jadi eselon 1. Oke Kang, terus gimana cara Akang mensiasati strategi forum silaturahmi bangsa ini agar tantangan-tantangan yang disebutkan tadi itu bisa terurai? Ya. Jadi banyak cara ya. Kita juga di satu sisi nggak bisa lewat diskusi terus. Makanya kegiatannya Forum Silaturahmi Bangsa itu ada kegiatan Baitul Mal untuk ekonomi masjid. Kemudian ada pengajiannya. Terus kemudian
ada ngobrol kebangsaannya, ngopi kebangsaannya, ya semacam kayak tongkrongan kecil berbasis apa namanya hobi, ya, hobi motoran, hobi apalagi ya fotografer, ya diajak ngobrolin soal-soal kebangsaan. Saya kira banyak cara ya, cuman mungkin sejauh ini FSB Forum Silaturahmi Bangsa melakukan dengan cara itu. Iya. Pengajian ya, karena kami banyakkan muslim di kepengurusan itu ya, lebih dekat ke arah keagamaan, cara-cara keagamaan begitu ya kan, mayoritas dan salah satu tokohnya di FSB itu ada namanya ulama terkenal Jakarta juga. Siapa itu? Kiai Taufik Damas. Oh iya. Kayaknya 1 tahun kemarin kita undang ke sini. Oh siap. Kiai Taufik Damas itu sebagai Dewan Pengarah Ya, penasehat lah. Penasehat. Kalau Akang sebagai Direktur Eksekutif. Ya, kita yang tanfiziahnya lah. Iya. Oke Kang, banyak ya yang bisa dilakukan oleh teman-teman Forum Silaturahmi Bangsa ini. Banyak. Kang, kita mungkin masuk ke agenda besar negara yang mana Indonesia akan menjadi barometer ekonomi dunia di 2045. Betul. Yang mana di sana Indonesia akan menjadi negara maju, otomatis tantangan kebangsaannya juga kompleks dan rumit. Apa yang akan dilakukan oleh Forum Silaturahmi Bangsa untuk mengurai setiap tantangan tersebut? Ya, baik. Begini, kalau sampai ke 2045 itu kan perjalanannya sudah mulai nih kan. Iya. Dan kita bisa ngerasakan tantangan dari eksternal misalnya. Dalam media sosial umpama nih, itu udah nggak ada lagi tuh batas negara. Di Instagram, di TikTok, di Twitter itu kita bisa mengakses negara manapun tanpa ada batasan. Walaupun secara fisik kita punya batas negara, ada patok-patoknya. Itu bukti bahwa sebetulnya pemahaman kebangsaan kita itu bukan lagi pada persoalan infrastruktur mungkin ya, tapi persoalan substansi. Bahwa yang paling penting ngomongin kebangsaan itu adalah ngomongin mindset. Iya. Nah, karena keadaan ke depan semakin kompleks, tentu dikhawatirkan nilai kebangsaan ini juga seiring berjalannya ya semakin luntur begitu. Itu yang kita nggak mau. Nah, karena kita banyak pengalaman dalam konteks kerja-kerja kebangsaan lewat cara-cara tadi ya, yang saya sebut lewat pengajian, lewat pelatihan bisnis, ekonomi, bikin bubur bayi dan lain-lain begitu. Itu mungkin hal yang masih kita pertahankan dalam konteks pembangunan SDM-nya menjadi SDM unggul. Tapi di samping itu kita masih tetap akan melakukan soal bicara kajiannya, bicara penguatan kebangsaan berbasis sejarah, berbasis keislaman juga. Jadi jangan sampai ya mungkin kita hari ini misalnya 2024 orang bicara Pancasila itu Islam juga kok. Pancasila itu mengakomodir semua agama, tapi jangan sampai 2045 pemahamannya udah nggak kayak gini lagi. Iya. Maka perlu dilakukan secara konsisten. Menanam terus nggak berhenti ngomongin kebangsaan. Ya kami tidak tahu seberapa pengaruh besar ya untuk bangsa, tapi yang jelas kita sudah bekerja begitu. Iya, berikhtiar. Udah berikhtiar. Karena kamu sudah ngapain kan? Nah, kamu udah ngapain? Itu udah jalan begitu, udah nggak bukan cerita lagi. Iya, benar. Kang. Oke, Kang, terakhir mungkin apa yang ingin Akang sampaikan untuk kader-kader muda NU, untuk masyarakat agar masalah-masalah kebangsaan ini bisa sama-sama kita selesaikan dan kita bisa turut serta merawat nilai-nilai kebangsaan yang ada. Ya, pertama kita sebagai muslim ya, saya sebagai muslim, kebangsaan itu tidak hanya bicara kebangsaan tok gitu, karena dikhawatirkan jadi agak sekuler. Kalau sekuler itu kan full duniawi banget lah begitu, seolah-olah nggak ada urusannya dengan agama. Kita harus belajar bahwa bicara kebangsaan itu juga bagian dari bicara keagamaan, karena realitanya bangsa kita punya banyak agama, punya banyak suku, bahasa dan lain-lain,
termasuk potensi sumber daya alam dan yang lain yang perlu kita kelola. Yang ada harus kita kelola, bukan kita habiskan satu-satu, bukan. Atau tidak diakomodir lah sebagai bagian dari bangsa begitu. Jadi menurut saya paling efektif untuk 2045 nanti itu bicara kebangsaan dari sisi substansi. Substansi ya termasuk bicara keagamaan di situ. Ngomongin bangsa, ngomongin negara, tidak boleh lepas dari bicara keagamaan juga. Ini harus klop gitu. Gak boleh dua sisi yang berbeda. Dia ibarat mata uang lah. Dan pelopornya harus anak-anak muda. Dan pelopornya harus anak muda. Gak ada lagi. Kalau ngandelin orang tua terus, orang tua kan ada masanya ya. Sama sih anak muda juga ada masanya. Cuman kan anak muda jauh lebih progresif gitu. Jauh lebih ingin tahunya tinggi. Tenaganya masih ada. Tenaganya masih ada ya. Secara fisik ya. Kita gak tahu kalau secara batin jangan-jangan yang lebih tua. Yang lebih ini begitu. Ngomongin kebangsaan seperti itu. Jadi harus moderat. Karena kalau ngomongin kebangsaan utuh, bener-bener bangsa nggak moderat, ya sama aja. Jadi anti terhadap agama nanti. Paling tidak yang lebih jelas itu kebangsaan perspektif Nahdlatul Ulama. Saya sepakat itu. Itu yang sejauh ini yang saya pelajari, ya perspektifnya NU yang paling pas gitu buat bicara kebangsaan. Ya lebih maslahat lah, lebih mudah diterima oleh banyak kalangan lah kira-kira gitu. Siap Kang Rohim, terima kasih sudah hadir di Suara NU. Sama-sama. Mudah-mudahan sukses Kang Rohim. Sama-sama Kang. Dan kita berjumpa di lain kesempatan. Siap, terima Demikian kasih. Pemirsa perbincangan kami. Wallahumma fiqil akun thorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.